Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Saudara, saya akan berbicara mengenai keragaman pendapat, praktek, kelompok dalam Islam dan bagaimana menyikapinya. Pertama, Islam datang sebagai dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di wilayah yang hanya dihuni oleh orang Arab, yaitu di Jazirah Arab atau Arabia. Sampai beliau meninggal, dakwah hanya disampaikan kepada orang-orang itu. Walaupun ada beberapa surat yang dikirim ke pemimpin-pemimpin kekuasa atau penguasa politik pada waktu itu, tetapi pada umumnya mereka itu bukanlah orang-orang yang kemudian menjadi Muslim. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, terbentuklah apa yang disebut dengan umat Islam yang inti utamanya adalah orang-orang Arab pejuang, kabilah-kabilah Arab yang biasa berperang satu sama lain, bisa dipersatukan oleh Nabi Muhammad pada awalnya, lalu kemudian diperkuat oleh Abu Bakar dan Khalifah Umar. Nah, setelah itu dapat dikatakan bahwa kegiatan Islam, kegiatan umat Islam itu lebih banyak berwarna futuhat atau perluasan wilayah dengan menggunakan kekuatan pedang. Nah, itu berlangsung sehingga kekuasaan Islam menjadi sangat luas, yang tadinya hanya di Jazirah Arab, kemudian mencakup Persia, Syria, dan Mesir. Nah, itu sesuatu perkembangan yang luar biasa, tetapi kemudian menimbulkan perpecahan, yaitu perebutan kekuasaan. Nah, saya tidak akan berbicara lebih jauh, kemudian lalu seperti kita tahu bahwa kekuasaan politik itu berada di tangan Bani Umayyah, dan setelah itu kira-kira hampir 100 tahun, lalu pindah ke Bani Abbas, itu sampai abad ke-13. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad adalah seorang da'i, seorang pengajak ke jalan Allah, tapi kemudian para penggantinya itu lebih banyak disibukkan oleh urusan memimpin umat secara keseluruhan, terutama di dalam masalah politik. Nah, kapan mulai ada ulama yang berpikir tentang agama? Itu ketika terjadi peperangan di antara sesama Muslim, terutama antara Ali melawan antara Ali di satu pihak, kemudian Aisyah, Tolhah, Zubair di lain pihak, lalu yang kedua Ali dengan Muawiyah, lalu Ali dengan Khawarij. Itulah mulai saat itu lalu banyak orang yang berpikir kenapa hidup kita hanya disibukkan oleh perang. Lalu muncullah orang-orang tertentu yang berpikir bahwa sekarang lebih baik menggali apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para pengganti beliau, para sahabat yang merupakan generasi pertama dari umat Islam. Nah, lalu setelah itu berkembang, ada pengumpulan hadis, muncul fikih, muncul sistem akidah, muncul tafsir Quran, dan seterusnya. Nah, ringkasnya bahwa Islam itu berkembang di dalam sejarah. Karena itu terjadi banyak pendapat. Apakah itu pendapat yang berkaitan dengan pemahaman agama, ataukah itu berkaitan dengan perebutan kekuasaan, atau bagaimana agama ini dijalankan. Ambil contoh, ada orang yang perhatiannya pada fikih, yakni urusan-urusan lahiriah dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan larangan-larangannya,
Ada yang berpikir tentang bagaimana memperbaiki hati, supaya hati ini bersih, supaya tulus dan seterusnya, itu tasawuf. Atau orang yang memikirkan bagaimana akidah itu disusun dengan sekuat mungkin. Nah, itulah ilmu tauhid. Dan masih banyak lagi variasi-variasi di dalam setiap bidang itu. Karena itu lalu di hadapan kita ada banyak sekali warisan pemikiran, warisan praktek, warisan katakanlah sampai ideologi dan seterusnya. Karena itu kemungkinan terjadinya perpecahan itu juga sangat besar. Ada orang yang mengatakan bahwa agama itu urusan pribadi, ada yang mengatakan bahwa itu urusan bersama, harus mendirikan negara, harus memegang kekuasaan dan seterusnya. Sikap yang pertama adalah bahwa kalau untuk urusan pribadi kita mempunyai kebebasan. Saya boleh memilih apakah saya akan puasa Senin Kemis terus-menerus atau puasa sehari, buka sehari atau apa. Saya akan sholat tahajud setiap mulai jam 1 sampai menjelang subuh atau apa. Itu kalau urusan pribadi bebas orang. Ya, rambu-rambunya adalah bahwa semuanya itu dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah, demi mencari keridhaan Allah. Tapi kalau itu urusan orang banyak, tidak boleh ada keputusan melainkan dengan aturan-aturan yang ditentukan, yaitu musyawarah. Tidak boleh orang memaksakan kehendaknya dalam bidang agama kepada orang lain, melainkan setelah ada musyawarah. Nah, orang yang mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang banyak adalah ulul amri. Dua hal yang mesti diingat. Ulul amri itu bentuk jamak, yaitu orang-orang yang berwenang memegang urusan. Jadi tidak satu orang, itu adalah jamak, ulul amr. Kemudian yang kedua, ulul amri itu mesti berbuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Islam. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan sunnah atau tradisi beragama mulai dari zaman Nabi sampai masa yang disebut dengan masa salaf. Ya. Juga termasuk prinsip-prinsip yang diambil dari itu semua untuk merumuskan agama Islam. Mestinya yang nomor satu adalah perlindungan, al-muhafazah atau al-hifz dalam bahasa Arabnya. Ulama ada yang merumuskan bahwa yang harus dijaga itu misalnya ada yang mengatakan 5 yang dijaga itu. Nomor 1 adalah nafs atau hidup. Nomor 2 keyakinan atau din. Nomor 3 kebebasan berpikir atau al-aqal. Nomor 4 itu keturunan dan nomor 5 adalah harta. 5 hal ini tidak boleh diganggu gugat, harus dijaga. Siapapun yang punya pendapat mengatasnamakan Islam yang mau diterapkan untuk orang banyak, mesti menjaga kelima hal ini. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya berhak untuk mengatur, kemudian ternyata bertentangan dengan itu, ya tidak boleh diterima. Yang seperti itu mestinya ditolak. Orang Islam mempunyai kebebasan untuk memilih mana yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apalagi seperti sekarang ulul amr di dalam agama di Indonesia ini dapat dikatakan tidak ada kesepakatan siapa mereka itu. Maka yang perlu dikedepankan adalah musyawarah, sehingga tidak boleh ada yang memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan kekuatan untuk menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Yang agama yang merupakan rahmatan lil alamin, bukan agama yang menakutkan bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.